Puji syukur Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesempatan kita menikmati hari yang baru ini. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk ambil bagian mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike dalam program Gerakan Membaca Alkitab di hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi, bahkan menyertai kami. Tidak ada satu hari pun yang kami lalui tanpa kasih-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Termasuk juga di hari ini, Tuhan yang boleh menuntun kami semua, sehingga kami menikmati hari yang baru ini. Di saat ini kami rindu untuk belajar tentang sabda firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami semua dengan hikmat yang berasal dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Ibrani pasal 3 dan pasal yang keempat berkata begini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari arah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan
sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi, sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu pun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian bagian firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di saat ini kami boleh dianugerahkan semangat iman untuk ambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab. Kami sudah membaca bagian firman Tuhan di saat ini. Kiranya boleh kami pahami dengan baik, dan ini dapat menjadi dasar hidup bagi kami semua, menuntun langkah-langkah kehidupan kami, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan memberkati kami semua yang senantiasa tekun dan setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Di saat ini kami juga bermohon kepadamu Tuhan, berkatilah tim multimedia yang selalu setia meluangkan waktu melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Kiranya berkat melimpah dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Di saat ini kami juga berdoa kepadamu Tuhan,
Diberkatilah Jemaat Gemim Bukit Moria Rike menjadi jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Diberkati semua pelayan khusus, diberkati semua anggota jemaat yang ada. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian gerakan membaca Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu ambil bagian dalam program gerakan membaca Alkitab di saat ini. Shalom.